lagi. Shalom adik-adik semuanya. Luar biasa. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita pujikan dengan semangat. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu adik-adik. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerahmu. Tuhan Yesus, sebentar lagi adik-adik akan memuji Tuhan. Berkati adik-adik semua dan kakak-kakak JC semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku
bukakan hati, kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan atas hidup setiap kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bareng kita, bareng Kak Yesi. Dan juga Kak Iva di sini. Kakak, hari ini kita mau cerita tentang apa sih Kak? Hari ini Kak Ivon dan Kak Yesi mau bagikan sebuah cerita tentang seorang anak Tuhan yang keren, yang ganteng, yang rajin ibadah, rajin berdoa. Pokoknya keren banget ya Kak Yesi. Siapa sih itu Kak? Penasaran. Penasaran ya? Semuanya juga penasaran ya? Dicoba lihat deh, sini Kak Yesi. Itu kita ada gambar di situ, ada singa yang gede-gede di dalam buah singa. Kira-kira Kak Yesi tahu nggak? Kita mau cerita apa? Aku nggak tahu Kak tentang siapa sih. Tapi ngomong-ngomong singanya besar banget Kak. Iya, singanya gede-gede. Nah, singa itu menceritakan, mengingatkan tentang seorang yang bernama Daniel. Kak Yesi tahu nggak Daniel? Daniel itu siapa ya Kak? Daniel teman kita sekelas itu. Bukan Daniel yang itu kali. Daniel yang suka ada di cerita-cerita Alkitab itu, yang waktu kakak-kakak sekolah minggu suka ceritain di ibadah sekolah minggu, di ibadah Jesse. Tahu nggak? Aku nggak tahu soalnya aku jarang sekolah minggu Kak. Ah. Jarang beribadah. Kak Yesi, makanya Kak Yesi nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Tuh, gimana ini teman-teman Kak Yesi nggak tahu? Tapi bolehlah ceritain buat Kak Yesi sama teman-teman dong di rumah. Boleh deh, boleh buat kalian semua. Tapi kalau buat Kak Yesi ada syaratnya loh. Iya, apa Kak syaratnya? Nah, jadi pokoknya kalau Kak Yesi sudah dengar cerita Daniel, setelah ini Kak Yesi harus janji loh, harus rajin ibadah loh. Oke Nggak boleh deh. bolos-bolos lagi. Siap, nanti kita berangkat bareng ya Nah, Kak. Kak Yesi sebut Kak Yesi deh. Oke. Kalau gitu ada yang semuanya, yuk kita langsung saja kita tonton kisah Daniel di dalam gua singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh. Ternyata keren ya Kak ceritanya, Kak. Keren kan Kak Yesi? Iya. Kak Yesi? Iya. Kita pakai janji Kak Yesi loh. Tadi bilangnya kalau setelah nonton kisah Daniel, Kak Yesi mau ibadah kan? Oke. Kak Yesi akan rajin ibadah. Adik-adik juga ya, jangan sampai bolos-bolos ibadah. Atau harus sering-sering walaupun kita online, kalian harus setiap minggu harus rajin nonton ibadah online. Karena apa? Seperti Daniel tidak pernah bolos untuk berdoa, tidak pernah skip berdoanya. Dia selalu beriman sama Tuhan. Sehingga di tengah masa sulit, Tuhan menolong Daniel dan Daniel mendapat mukjizat dan dia selamat dari gua singa. Nah, adik-adik, kalau kita selalu beriman, kita selalu mencari Tuhan dalam situasi keadaan apapun, maka Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita, akan menolong kita dan akan memelihara kita. Betul Kak Yesi? Nah, seperti firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama ya Kak Yesi. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tetap beriman sama Tuhan Yesus, tetap ibadah, tetap berdoa, dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini supaya kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan Yesus dan dipelihara Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252
7719999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, hari ini kita sudah beribadah, muji dan muliakan Tuhan. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, kakak mau kasih pengumuman buat adik-adik semua, yaitu pengumuman lomba. Untuk adik-adik kelas kecil, jangan lupa ya, foto ibadah kalian bersama mama papa, kemudian foto tersebut kirim ke Kak Bintari. Nah, untuk kelas besar, jangan lupa hafal ayat hafalan kita hari ini, yaitu ada di Matius 6 ayat 33. Ingat ya adik-adik, ayat hafalannya kemudian direkam di video dan dikirimkan ke Kak Bintari. Oke, see you untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Ini adalah berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.